Oke, baiklah, saya akan menjelaskan persamaan diferensial orde kedua. Persamaan diferensial orde n adalah persamaan yang melibatkan x, y, dan turunan-turunan y dengan yang paling tinggi adalah turunan ke n. F sama dengan buka kurung x, y, y aksen, y pangkat n, y pangkat n tutup kurung sama dengan 0. Contohnya, in y kali y pangkat m tambah y aksen pangkat 2 sama dengan in x adalah persamaan linear orde ketiga. Masalah utama adalah menentukan solusi dari persamaan diferensial, yaitu fungsi y sama dengan gx yang memenuhi persamaan pertama, yaitu jika disubstitusikan untuk y maka persamaan ini dipenuhi. F sama dengan x, g aksen, g pangkat n, g pangkat n tutup kurung sama dengan 0. Persamaan diferensial yang akan dibahas adalah persamaan diferensial linear orde kedua. Rumusnya itu P kali X kali Y pangkat N tambah Q kali X kali Y pangkat aksen tambah R kali X kali Y sama dengan X kali S kali X dengan PX, Q pangkat, QX, RX, dan S X kontinu pada satu interval buka I sama dengan A, B jika XX sama dengan 0. Maka PX Y pangkat N tambah QX Y aksen tambah RX kali Y sama dengan 0. Maka persamaan diferensial dikatakan homogen. Persamaan diferensial ini selalu punya solusi karena YX sama dengan 0 pasti merupakan solusi. Solusi ini disebut solusi trivial. Notasinya yaitu misalkan Y pangkat N ditulis sebagai D pangkat N kali Y, maka persamaan yang kedua dapat ditulis sebagai PX kali D pangkat 2 tambah QX kali D tambah RX kali Y sama dengan XX atau LY sama dengan XX. Juga diasumsikan bahwa PX tidak pernah 0 pada I secara umum, maka AG kali X kali Y pangkat N tambah A0 kali X kali Y pangkat N tambah A1 kali X kali Y pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 1 kali X Y aksen ditambah AN kali XY sama dengan KX. Dapat ditulis sebagai A0 kali X kali D pangkat N tambah A1 kali X kali D pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 1 kali X kali D tambah AN dikali X kali Y sama dengan KX. Dari sifat kelinearan turunan kita peroleh bahwa L kali CY tambah CLY ditambah L buka kurung Y1 tambah Y2 sama dengan LY1 tambah LY2. Jika U1X dan U2X adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial homogen LY sama dengan 0, yaitu LU1 sama dengan 0 dan LU2 sama dengan 0. Maka untuk tiap C1 dan C2 adalah bilangan real berlaku L buka kurung C1 kali U1 ditambah C2 dikali U2 sama dengan C1 dikali L U1 ditambah C2 dikali L U2 sama dengan 0. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada teorem 1 atau prinsip superposisi. Jika U1X dan U2X adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen, maka A0 sama dengan A0X kali Y pangkat N ditambah A1X kali Y pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 1 dikali Y aksen ditambah AN kali X kali Y sama dengan 0. Dan C1 C2 merupakan dua bilangan real, maka kombinasi linearnya yaitu YX sama dengan C1 kali U1X ditambah C2 kali U2X.
juga merupakan solusi persamaan diferensial tersebut. Teorem yang kedua yaitu jika Px, Qx adalah dan Rx kontinu pada integral buka I, Px tidak sama dengan 0 untuk X elemen I, maka persamaan diferensial linear homogennya yaitu Px kali Y pangkat N ditambah Qx kali Y aksen ditambah Rx kali Y sama dengan 0. Mempunyai dua solusi yaitu U1x dan U2x yang bebas linear. Selain itu, untuk tiap solusi U1x dan U2x yang bebas linear, maka untuk tiap solusi Yx terdapat C1 dan C2. Sehingga Yx sama dengan C1 kali U1x ditambah C2 dikali U2x, dan dua solusi Y1 dan Y2 disebut bebas linear jika satu adalah kelipatan dari yang lain, yaitu Y1 sama dengan CY2 atau Y2 sama dengan DY1. Persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien konstan adalah persamaan yang kedua dengan Px, Qx dan Rx adalah fungsi konstan. Sebut Px sama dengan R, Qx dan sama dengan Q, dan Rx sama dengan R. Jadi Py aksen ditambah Qy aksen ditambah Ry sama dengan Sx. Karena P tidak sama dengan 0, maka persamaan ini dapat ditulis sebagai Y aksen ditambah Ay aksen ditambah By sama dengan Sx. Kita akan mulai dengan solusi jika Xx sama dengan 0 atau versi homogennya. Persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Diberikan persamaan diferensial Y aksen ditambah Ay aksen ditambah By sama dengan 0. Atau persamaan ini A tidak sama dengan 0. Maka D kuadrat ditambah AD ditambah B dikali Y sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Bila DY sama dengan RY, maka D kuadrat kali Y sama dengan D kali DY sama dengan D kali RY sama dengan R DY sama dengan R kuadrat kali Y. Solusi umum dari DY sama dengan RY adalah YX sama dengan AE pangkat RX. Solusi yang paling sederhana adalah YX sama dengan E pangkat RX. Jika Y adalah solusi persamaan diferensial orde pertama, DY sama dengan RY, maka D kuadrat tambah AD tambah B kali Y sama dengan D kuadrat Y ditambah ADY ditambah BY sama dengan R kuadrat Y ditambah ARY ditambah BY sama dengan R kuadrat tambah AR tambah B dikali Y. Maka dapat disimpulkan bahwa jika R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0, maka YX sama dengan E pangkat RX, juga solusi dari persamaan yang kelima. Persamaan yang keenam disebut persamaan bantu, dan GR sama dengan R kuadrat ditambah AR ditambah B disebut polinom karakteristik dari persamaan yang kelima. Misalkan sama dengan A kuadrat dikali 4B adalah diskriminan dari persamaan bantu. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model dari persamaan diferensial orde kedua. Model persamaan diferensial orde kedua terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama tipe D kuadrat kali Y per dx kuadrat sama dengan fx. Tipe yang kedua yaitu D kuadrat kali Y sama dengan dx kuadrat sama dengan f buka kurung x, dy per dx tutup kurung. Tipe yang ketiga yaitu A kali D kuadrat kali Y
per dx kuadrat ditambah b kali dy per dx ditambah c, y sama dengan 0. Tipe yang terakhir yaitu a kali d kuadrat kali y per dx kuadrat tambah b kali dy per dx tambah cy sama dengan fx. Yang A yaitu persamaan diferensial orde 2 tipe d kuadrat kali y per dx kuadrat sama dengan fx. Ini menggunakan tipe yang pertama. Contohnya yaitu carilah jawaban umum persamaan diferensial dari d kuadrat kali y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x. Jawabannya yaitu d kuadrat kali y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x. Maka dy per dx sama dengan integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x dx. Maka jadilah dy per dx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah setengah kali x kuadrat ditambah c1. Y sama dengan integral dari x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah setengah kali x kuadrat ditambah c1 dx sama dengan, maka dapatlah hasil akhirnya 1/5 x pangkat 5 ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/6 x pangkat 3 ditambah c1x dan ditambah c2. Baiklah, selanjutnya yaitu yang B dengan persamaan orde kedua tipe yang kedua yaitu d kuadrat kali y per dx kuadrat sama dengan f buka kurung x, dy per dx tutup kurung. Contohnya yaitu x, d kuadrat kali y per dx kuadrat ditambah dy per dx ditambah x sama dengan 0. Maka jawaban umumnya yaitu misalkan p sama dengan dy per dx. Maka dp per dx sama dengan d kuadrat kali y per dx kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Apabila persamaan pertama ini dimasukkan ke dalam soal yaitu x, dp per dx tambah p, tambah x sama dengan 0, maka x, dp per dx ditambah p sama dengan min x. Ini persamaan yang kedua. Rumusnya yaitu yang tadi d buka kurung x kali p per tutup kurung per dx sama dengan x kali dp per dx ditambah p kali dx per dx. Maka d kali x kali p per dx sama dengan x kali dp per dx ditambah p1. Ini persamaan yang ketiga. Jika persamaan yang kedua sama dengan persamaan yang ketiga, maka d buka kurung x kali p tutup kurung per dx sama dengan min x. Kemudian kedua ruas ini diintegralkan menjadi xp sama dengan integral min x dx, terus xp sama dengan min setengah x kuadrat ditambah c1. Dari persamaan pertama tadi diketahui bahwa p sama dengan dy per dx, maka harga p dapat diganti dengan dy per dx menjadi x kali dy per dx sama dengan min setengah x kuadrat ditambah c1. Kemudian semua ruas dibagi dengan x. dy per dx menjadi dy per dx sama dengan min setengah x tambah c1 per x. Y sama dengan integral dari min setengah x ditambah c1 per x. Maka hasilnya yaitu y sama dengan min 1/4 x kuadrat ditambah c1 dikali ln x ditambah c2. Selanjutnya yaitu yang C yaitu persamaan diferensial orde kedua tipe yang ketiga yaitu a, d kuadrat kali y per dx kuadrat ditambah b kali dy per dx ditambah c, y sama dengan 0. Persamaan tersebut yaitu jika harga d kuadrat kali y per dx kuadrat sama dengan m kuadrat dy per dx sama dengan m dan y sama dengan 1.
sehingga persamaannya menjadi AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan karakteristik. M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, di mana M sama dengan akar-akar penyelesaian. Yaitu ada beberapa akar-akar penyelesaian. Yang pertama, jika M1 tidak sama dengan M2, maka harganya yaitu Y sama dengan AE pangkat M1 kali X ditambah BE pangkat M2X. A dan B sama dengan konstanta atau C1 dan C2. Yang kedua yaitu jika M1 sama dengan M2, maka Y sama dengan E pangkat M1 X buka kurung A tambah BX tutup kurung. Yang ketiga, jika keduanya atau akar-akar penyelesaiannya tersebut kompleks atau M sama dengan A tambah B kali J atau M sama dengan A tambah BI, maka dapatlah Y sama dengan E pangkat AX kali A cos beta X ditambah B sin beta X tutup kurung. Contoh soalnya yaitu jika penyelesaian persamaan diferensial ini yaitu D kuadrat kali Y per DX kuadrat ditambah 3 kali DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Maka jawabannya yaitu jika D kuadrat kali Y per DX kuadrat sama dengan M kuadrat dan DY per DX sama dengan M dan Y sama dengan 1, maka dapatlah persamaan karakteristiknya yaitu 1 kali M kuadrat ditambah 3 M ditambah 2 sama dengan 0. Disederhanakan lagi menjadi M tambah 1 dikali M tambah 2 sama dengan 0. Sehingga M sama dengan minus 1 dan M sama dengan minus 2. M1 tidak sama dengan M2. Jadi pemecahan permasalahan tersebut adalah Y sama dengan A kali E pangkat min X ditambah B dikali E pangkat minus 2X. Contoh soal yang kedua yaitu carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut. D kuadrat kali Y per DX kuadrat ditambah 6 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Maka jawabannya adalah M kuadrat ditambah 6M ditambah 9 sama dengan 0. Yaitu disederhanakan lagi menjadi M tambah 3 dikali M tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini M-nya sama dengan minus 3. Dan M yang satu lagi yaitu minus 3. Sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat minus 3X dikali A tambah BX. Dan itulah hasil akhirnya. Contoh soal yang ketiga yaitu carilah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut yaitu D kuadrat kali Y per DX kuadrat ditambah 4 kali DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Maka jawabannya adalah M kuadrat ditambah 4M ditambah 9 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC didapatlah M sama dengan minus 4 plus minus akar dari 16 dikurang 36 per 2 sama dengan M sama dengan minus 4 plus minus akar dari minus 12 per 2. Maka M sama dengan minus 4 plus minus akar dari minus 1 dikali akar 4 dikali akar 5 per 2. Maka M sama dengan minus 4 plus minus J kali 2 dikali akar 5 per 2. Maka hasil akhirnya yaitu M tambah minus 2 plus minus J kali akar 5. Sehingga A sama dengan minus 2 dan beta sama dengan akar 5. Dan akhirnya memberikan Y sama dengan E pangkat AX kali buka kurung A cos beta X ditambah B sin beta X tutup kurung. Y sama dengan E pangkat minus 2X buka kurung A cos akar 5X ditambah B sin kali akar 5X tutup kurung. Selanjutnya itu persamaan diferensial orde kedua
yang tipe keempat, yaitu A kali D kuadrat kali Y per DX kuadrat ditambah B dy per dx ditambah cy sama dengan fx. Pada persamaan diferensial bentuk ini dikenal dua istilah, yaitu yang pertama, fungsi komplementer diperoleh dengan memecahkan persamaan bila fx sama dengan 0. Seperti dalam bagian program sebelum ini, adapun pemecahannya yaitu jika fx sama dengan 0 adalah ada 3, yaitu yang pertama untuk akar yang berbeda y sama dengan A kali E pangkat M1 kali X ditambah BE pangkat M2 kali X. Dan yang kedua untuk akar kembar yaitu Y sama dengan M2 kali X buka kurung A tambah BX tutup kurung. Yang ketiga untuk akar imajiner yaitu Y sama dengan E pangkat AX buka kurung A cos beta kali X ditambah B sin kali beta kali X tutup kurung. Yang kedua yaitu ada integral khusus. Diperoleh dengan menggunakan bentuk umum dari fungsi ruas kanan. Persamaan yang diberikan yaitu dengan mensubstitusikan bentuk umum tersebut ke dalam persamaannya dan kemudian menyamakan koefisien-koefisiennya, yaitu ada 2. Yang pertama, jika ruas kanan adalah fungsi berderajat 2, maka bentuk umumnya yaitu Y sama dengan cx kuadrat ditambah dx ditambah E. Yang kedua, jika ruas kanan berderajat 1, maka persamaan umumnya yaitu Y sama dengan Cx ditambah D. Yang ketiga yaitu jawaban yang sesungguhnya adalah jawaban fungsi komplementer ditambah integral khusus. Contoh soalnya yaitu jika persamaan diferensial dari D kuadrat kali Y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat, maka jawabannya yaitu 1. Fungsi komplementer pemecahannya dengan persamaan kiri sama dengan 0 yaitu D kuadrat kali Y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0 yang memberikan M kuadrat dikurang 5M ditambah 6 sama dengan 0. Maka disubstitusikan menjadi M kurang 2 dikali M kurang 3 sama dengan 0. Dan di sini M sama dengan 2 atau M sama dengan 3. Maka jawaban fungsi komplementernya yaitu Y sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X. Yang kedua yaitu integral khusus. Karena ruas kanan adalah fungsi berderajat 2 atau X kuadrat sehingga bentuk umum dari persamaan derajat 2 adalah Y sama dengan C kali X kuadrat ditambah DX ditambah E. Maka dy per dx sama dengan 2cx ditambah D. Maka d kuadrat kali Y per dx kuadrat sama dengan 2c. Harga Y sama dengan dy per dx dan D kuadrat kali Y per dx kuadrat dimasukkan ke persamaan semula atau ke soal, yaitu dapatlah D kuadrat D kuadrat kali Y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat. Jawabannya adalah 2c dikurang 5 buka kurung 2cx ditambah dx tutup kurung ditambah 6 buka kurung cx kuadrat ditambah dx ditambah e tutup kurung sama dengan x kuadrat. 2c dikalikan ke dalam dikurang 10cx dikurang 5d ditambah 6cx kuadrat ditambah 6dx ditambah 6e sama dengan x kuadrat. Maka hasil akhirnya yaitu 6cx kuadrat ditambah buka kurung 6d dikurang 10c tutup kurung dikali x tambah buka kurung 2c dikurang 5d ditambah 6e tutup kurung sama dengan x kuadrat. Bentuk tersebut bisa ditulis menjadi 6cx kuadrat ditambah buka kurung 6d dikurang 10c tutup kurung dikali x ditambah buka kurung 2c dikurang 5d tambah 6e tutup kurung sama dengan 1x kuadrat ditambah 0x ditambah 0. Dengan menyamakan koefisien dari x yang berpangkat sama, maka kita dapatkan x kuadrat sama dengan 6c sama dengan 1, c sama dengan 1/6.
X sama dengan 6D dikurang 10C sama dengan 0. 6D dikurang 10 kali 1/6 sama dengan 0, maka D sama dengan 5/18. 0 sama dengan 2C dikurang 5D ditambah 6E sama dengan 0, yaitu 2 kali 1/6 dikurang 5 dikali 5/18 ditambah 6E sama dengan 0. Maka E-nya yaitu 19/108. Jadi, integral khususnya adalah Y sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Hasilnya yaitu 1/6 kali X kuadrat ditambah 5/18X ditambah 19/108. Sehingga jawaban yang sebenarnya adalah Y sama dengan fungsi komplementer ditambah integral khusus sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X ditambah 1/6X kuadrat ditambah 5/18X ditambah 19/108. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan diferensial non-homogen. Bentuk umumnya yaitu Y aksen-aksen ditambah P dikali X kali Y aksen ditambah GX Y sama dengan RX. Dengan RX tidak sama dengan 0. Solusi totalnya yaitu Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH sama dengan solusi persamaan diferensial homogen. Sedangkan YP yaitu solusi persamaan diferensial non-homogen. Menentukan YP ada dua metode. Yang pertama yaitu metode koefisien tak tentu. Yang kedua yaitu ada metode variasi parameter. Metode koefisien tak tentu. Pilihlah YP yang serupa dengan RX lalu substitusikan ke dalam persamaan. Di sini ada persamaan RX dan YP. Yang pertama, RX sama dengan E pangkat MX, maka YP-nya yaitu AE pangkat MX. Yang kedua, RX sama dengan X pangkat N, maka YP-nya yaitu A kapital dikali A kecil dikali X pangkat N ditambah A kapital dikali A kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 ditambah A1 kali X ditambah A0. Yang ketiga yaitu RX sama dengan sin WX, maka YP-nya sama dengan A cos WX ditambah B sin WX. Begitu seterusnya. Dia menyesuaikan dari persamaan RX. Catatan, yaitu jika solusi parsial tidak boleh muncul pada solusi homogennya, atau jika hal ini terjadi, kalikan solusi khususnya dengan faktor X atau X kuadrat sehingga tidak memuat lagi solusi homogennya. Selanjutnya yaitu metode variasi parameter. Metode variasi parameter ini yaitu persamaan diferensial linear non-homogen order tinggi non-homogen dengan koefisien fungsi dari X diberikan oleh AN kali X kali Y pangkat N ditambah A N kurang 1 dikali X kali Y N kurang 1 ditambah A kuadrat X Y pangkat N ditambah A1 dikali X Y aksen ditambah A0 dikali XY sama dengan RX. Penyelesaian umum persamaan diferensial non-homogen ini ialah Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH sama dengan C1 kali Y1 ditambah C2 kali Y2 ditambah C3 kali Y3. Begitu seterusnya. Adalah penyelesaian umum persamaan homogen dan YP merupakan penyelesaian khusus yang berkaitan dengan RX. Menurut metode variasi parameter, penyelesaian khusus YP diberikan yaitu YP sama dengan U1 kali Y1 ditambah U2 kali Y2 ditambah U3 dikali Y3 ditambah UN dikali YN, begitu seterusnya, di mana Y1, Y2, dan Y3 dan YN merupakan basis-basis penyelesaian persamaan homogen, dan U1, U2, dan UN adalah fungsi-fungsi dari X yang diperoleh dari persamaan di atas.